Shalom semuanya. Kita berjumpa lagi dalam kontekstual Bible reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai ayat 32. Persilahkan. Kejadian 32. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub. Aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, tidak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kamu telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang berjalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput." Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semua itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, 'Seperti perkataanku tadinya kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, 'Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yakub. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok
ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahannya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah menghapus sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, ayat 1 dan ayat 2 menarik sekali. Perjalanan Yakub pulang ke rumah orang tuanya dan sanak saudaranya. Ternyata jelas sekali bahwa Allah menyertai dengan mengutus malaikat-malaikatnya mengawal perjalanannya. Katakan di sana Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bermalam dan bertemulah dengan malaikat-malaikat Allah dengan dia. Dan karena itu Yakub menamai tempat itu sebagai nama Mahanaim. Jadi kalau kita memperhatikan pasal 31 ayat yang ke-11 sampai 13, pulangnya Yakub ke rumah orang tua sanak saudaranya sesungguhnya itu atas perkenan Tuhan. Dan perjalanan pulang ini tidak mudah karena Yakub dibayang-bayang ketakutan luar biasa. Apakah akan disambut dengan baik oleh Esau kakaknya ataukah akan dibunuh. Dan ayat 1 dan ayat 2 ini menunjukkan yang jelas bahwa Yakub tidak sendirian dalam perjalanan pulang ke rumahnya karena Allah mengutus malaikat-malaikatnya. Ya, ada yang mengatakan malaikat adalah agen rahasia Allah yang mengawal, menyertai, dan memang pekerjaan atau pelayanan dari malaikat adalah untuk mengawal, menyertai, mendampingi di jalan hidup orang-orang yang taat kepada perintah Allah itu. Di ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-21 kita menemukan di sana Yakub mengatur strategi atau siasat untuk berjumpa dengan Esau secara mulus begitulah, bagaimana caranya akan bisa mengetahui respon dari Esau sebelumnya dan memperkirakan kira-kira apakah Esau akan menyambut Yakub dengan ramah ataukah sebaliknya. Sehingga di bagian ini kita menemukan bagaimana Yakub mengatur barisan-barisan atau mencoba mengelola kelompoknya dengan mengelompokkan rombongan itu dalam beberapa rombongan, dan Yakub sendiri berada paling belakang. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Anda bisa bayangkan ini tim penjemputnya 400, tapi pertanyaannya apa maksudnya? Respon Yakub di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya lah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Kita bisa bayangkan drama perjumpaan antara kakak adik ini, tapi dengan penuh tanda tanya besar. Yang satu begitu takut, dan sekarang mendengar laporan dari utusan awalnya ini yang menjumpai Esau. Ternyata Esau datang dengan rombongan 400 orang, menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini satu sambutan mulai dengan damai ataukah dengan niat jahat? Dan tentu ini dibayang-bayangi oleh kehidupan perbuatan masa lalu dari Yakub terhadap saudaranya, kakaknya itu Esau. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-8, bagaimana Yakub mencoba mengelola rasa takutnya itu. Menarik, di ayat 8 dikatakan, sebab pikirnya, jika engkau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ini dia mengelola kelompoknya dalam 2 rombongan. Di ayat yang ke-9, Yakub berdoa. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman padaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Jadi
menghadapi situasi atau memperkirakan respon daripada Esau ini, Yakub berdoa dan kembali mengingat janji Tuhan di dalam pasal 31 bahwa Tuhan yang menyuruh dia pulang atau akan merestui perjalanan pulang. Dan di ayat 1 dan 2 tadi kita sudah lihat bahwa malaikat-malaikat menyertai perjalanan ini. Yakub coba membangun kekuatan imannya, pengharapannya dengan mengingat janji-janji Tuhan itu, bahkan mengingatkan Tuhan akan apa yang Tuhan sudah janjikan pada dia dan juga pada nenek moyangnya. Dalam ayat 10 sampai 12 kita temukan itu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan pada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini pada waktu menyeberang sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Permohonan Yakub, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Jadi ini permohonan Yakub agar Tuhan melepaskan dia dari niat jahat yang ada pada Esau, perkiraannya dia. Ayat 12, bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Jadi ya seolah-olah Yakub mengingatkan Tuhan, nah ini kalau saya dibunuh oleh Esau, gimana itu rencana Tuhan atau apa yang Tuhan katakan bahwa melalui keturunan saya akan ada banyak, melalui saya akan banyak keturunan ya yang tidak dapat dihitung. Nah, inilah yang dilakukan Yakub dalam menyikapi ketakutan itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dia mengingat janji-janji Tuhan, berpegang pada janji Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi dia untuk terus melangkah. Sekalipun dia takut, tapi dia tidak ada pilihan, harus terus maju, melangkah maju untuk pulang ke rumah sanak saudara orang tuanya dan kepada saudara laki-lakinya, kakaknya ini itu Esau. Tidak ada pilihan lagi untuk kembali ke Laban. Hanya ada satu, yaitu melangkah maju, menemui Esau dan kembali ke rumahnya. Nah, setelah doanya, Esau kemudian bermalam di situ dan kemudian dia mengatur lagi persembahan-persembahan untuk saudaranya itu. Ayat 14, Yakub menyediakan persembahan untuk Esau kakaknya 200 kambing betina, 20 kambing jantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui, 40 lembu betina. Ya, angka-angka ini tentu kita bisa membayangkan satu jumlah yang besar sekali yang akan dipersembahkan kepada Esau demi mendapatkan kasih Esau kepada dirinya. Ayat 17, diperintahkan pada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya padamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu, jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Ya, perintahkan itu pada rombongan itu. Dan ayat yang ke-20, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami, sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Nah, jadi kalau kita perhatikan ayat-ayat, di satu sisi Yakub berdoa sungguh-sungguh, bahkan mengingatkan Allah akan janji Allah pada dirinya berkenaan keturunan, tetapi di sisi lain dia tidak sepenuhnya yakin bahwa Esau akan menerimanya kembali, karena ya bayangkan tipu muslihatnya di masa lalu itu. Dia bisa masih membayangkan ya ini bagaimana waktu lalu Esau begitu marah karena tipu daya yang dilakukan Yakub ini. Itu membuat dia begitu gentar dan tidak yakin. Apakah persembahan yang banyak sebagai upaya untuk menyuap gitu ya? Apakah materi bisa menyelesaikan sebuah persoalan konflik relasi antar saudara? Nah, drama itu, pergumulan itu akan kita lihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong Yakub bersikap tenang dengan penuh keyakinan menghadapi saudaranya itu. Ini terlihat dari ayat 22 sampai ayat yang ke-32. Pada bagian ini kita lihat bahwa malam-malam harinya setelah dia menyeberangkan istri anak-anaknya, ternyata kemudian Yakub bergumul dengan satu sosok, dan sesungguhnya ini pergumulan Yakub dengan Allah sendiri, dan
Kemudian di dalam ayat 27 dikatakan, bertanyalah orang itu pada siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Jadi pergumulan Yakub dengan Allah pada malam itu membawa suatu titik perubahan yang sangat fundamental. Nama Yakub diganti Israel, yang artinya tentara Allah. Dan apa yang terjadi dalam diri Yakub? Tuhan memukul pangkal pahanya sehingga terpelecok, ya. Ayat yang ke-32 dikatakan, itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya, sehingga Yakub berjalan dengan pincang. Nah, kenyataan ini tentu membawa sebuah perubahan dalam kehidupan Yakub, bagaimana harus menjumpai Esau. Tetapi besok kita akan lihat bagaimana perjumpaan terjadi. Pokok penting sekali dari peristiwa ini adalah bahwa untuk menjumpai saudaranya itu Esau, Yakub harus menghadapinya bukan mengandalkan siasatnya, strateginya, caranya, tetapi mengandalkan Tuhan. Dan nama Yakub yang sudah berubah jadi Israel, tentara Allah itu, artinya bahwa kemenangan itu akan terjadi bukan karena siasat atau strategi manusia, tetapi karena mengandalkan pertolongan Allah saja. Bagaimana kisah ini berlanjut dan perjumpaan yang terjadi, kita akan lihat pada pasal 33. Dari renungan kita pagi ini, satu amanat teks yang patut kita terima, yaitu bahwa di jalan ketaatan ada jaminan penyertaan dan kemenangan dari Allah. Bahwa Allah sendiri yang menjamin perjalanan hidup orang-orang yang taat dan penyertaan serta kemenangan atas tantangan apa saja, bahkan musuh sekalipun, itu terjamin oleh karena Allah yang akan menyelesaikannya. Aplikasi bagi kita semuanya, sudahkah saudara dan saya mengandalkan Tuhan, mengandalkan penyertaan dan kemenangan dari Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita? Atau masihkah kita mengandalkan cara-cara kita, strategi atau siasat kita dalam menyelesaikan persoalan? Mari kita belajar dari perikop ini untuk terus menjalani hidup dalam ketaatan dan meyakini bahwa kemenangan tersedia bagi setiap orang yang taat melakukan perintahnya, oleh karena jaminan penyertaan dan pertolongan dari Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut dengan satu lagu, Bapak Engkau Sungguh Baik. Kita nyanyikan Bapak Engkau Sungguh Baik.
Tuhan, terima kasih buat pagi ini, bagaimana Yakub pulang ke rumahnya dan harus berhadapan dengan Esau. Tapi biarlah seperti Yakub akhirnya menyerahkan pada kekuatan kuasa Tuhan, strategi Allah bukan strategi manusia dirinya sendiri, tapi dengan penyerahan penyertaan Allah akan ada kemenangan yang terus terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau terus menyertai kami dan akal budi kami dikuasai oleh pimpinan Roh Kudus, hikmat Allah, supaya kami mengambil keputusan yang tepat di dalam setiap menghadapi persoalan. Biarlah bersama dengan Tuhan Yesus semuanya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati semuanya dengan limpahnya dalam keluarga, pelayanan, dalam pekerjaan, studi, setiap langkah hidupnya menjadi berkat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi supaya kami tetap sehat, tanpa kesakitan dan tanpa dosa, untuk hidup dijauhkan dari yang jahat, malapetaka, pencobaan. Nama Tuhan dipermuliakan melewati hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.